Udah WA Yusuf. Nah. Halo, selamat malam semuanya. Belum ada. Malam teman-teman, kita sambil menunggu narasumber sama bintang tamu kita ya. Buat teman-teman yang baru join, bisa sambil di-infoin juga ya ke teman-temannya yang lain. Halo. Ya. Halo, malam. Malam Ibu Halo, Lina. malam Pak Daniel. Ya, malam Bu Lina. Gimana kabar? Gimana Pak? Suaranya aman Pak? Baik. Pak Daniel apa kabar? Gimana? Baik. Baik, baik. Suaranya aman Pak? Kedengaran jelas? Jelas, 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 jelas. Oke, kita sambil Jelas, jelas. nunggu Oke. bintang tamu kita ya Pak ya. Oke, boleh, boleh. Gimana nih Pak Daniel, malam ini kan kita mau ngebahas apa namanya tentang cara tepat untuk screening saham. Ya. Nah, gimana nih Pak? Deg-degan ya Pak ya? Kayaknya Dekat teman-temannya ketemu udah Lina pada sih daripada Pak. itu sih. Ya? Kayaknya teman-temannya udah pada antusias nih. Halo Pak Oke, oke. Daniel, jelas suaranya jernih. Oke, aman ya semuanya ya. Oke, siap. Kita sambil tunggu dari Pak Yusa buat join. Sambil teman-teman boleh diinfoin juga tuh ke teman-teman lainnya. Pak Daniel gimana Pak tradingnya hari ini Pak? Ya, lumayan lah. Lumayan Masih ya, bisa buat. IHSG-nya kayaknya agak hijau tadi ya Pak ya, saya lihat ya. Betul, pagi hijau, sore kemudian karena ada rebalancing. Biasanya kalau fund-fund kan rebalancing memang di pre-closing. Di pre-closing tadi ada sempat beberapa saham yang memang dibuang kiri ya. Jadi cukup dari plus 1, Oh, sekian persen cuma tinggal 0,4% tadi. Itu karena faktor rebalancing sih di sana sih. masih kena rebalancing juga ya. Market dibanting tuh di sesi akhir. Betul. Betul, itu karena rebalancing aja sih, jadi jangan khawatir itu cuma karena ada adjustment dari MSCI. Jadi biasanya per setengah tahun sekali itu ada review dari indeks MSCI, misalkan tadi itu MSCI. Jadi saham-saham yang memang bobotnya kelebihan biasanya dikurangin biasanya. Nah, karena saya kan mungkin nggak cuma sekedar M atau puluhan M ya, mungkin udah ratusan M atau triliun ya, sehingga ketika bobotnya mungkin cuma berubah 0,3% pun itu nilainya udah puluhan miliar atau ratusan miliar mungkin nilainya. Ketika mempengaruhi ketika di adjust misalkan bobotnya berkurang, otomatis kan harus membuang. Nah, ketika membuang itu otomatis kan mau nggak mau kan di pre-closing harus didamkan barangnya kan at any price gitu, at any cost. Jadi ya jangan kaget kalau misalkan pada saat tadi closing tiba-tiba harganya drop sangat signifikan, jangan kaget seperti itu. Biasanya itu karena ada penyesuaian Masih bobot aman ya biasanya Pak ya. sih di MSCI sih. Aman-aman. Biasanya sih besok ketika saham tadi yang kena apa namanya kena efek rebalancing tadi, mostly besok pagi sih dia akan opennya hijau biasanya sih, gap up biasanya sih. Seperti Oh, itu. Jadi oke. jangan khawatir. Seperti itu. Tuh teman-teman dengerin ya, berarti kita nggak perlu panik tuh karena marketnya sorenya dibanting. Mungkin kan menurut Pak Dani kan tuh juga masih dalam batas wajar. Kemungkinan besok juga akan lumayan normal lagi gitu ya Pak ya. Ya, betul. Ini seneng lihat hijau, sorenya taunya merah. Iya pada begitu Tenang ya. aja, itu yang mana cuma Sambil sementara kok. kita Cuma nunggu. sementara aja. Oke. Okay. Oke, ini Pak Yuza udah join nih. Sambil coba saya invite ya Pak ya. Boleh, boleh. Silakan. Oke, sebentar.
Pak Yuza join. Pak Yuza sudah saya invite, mungkin bisa di-accept Pak untuk invite-nya. Masih belum masuk ya? Sebentar. Masih belum join juga ya? Oke. Halo. Oke. Halo, malam Pak Yusa. Halo, malam Pak Yusa. Aman Malam. suara? Pak Yusa, aman suara? Aman. Kok agak feedback ya Pak ya? Halo. Halo? Halo Pak Yusa? Sepertinya ada gangguan teknis sih. Pak Yusa tadi kayak sepertinya udah benar. Ya, ke close ya? ya mungkin sebentar sambil Coba ngobrol-ngobrol dulu sebentar mungkin sambil itu. Pak Daniel untuk kesibukannya lagi sibuk apa nih Pak? Ya, masih seperti biasanya lah, Bu Lina. Trading juga Seperti biasa ya Pak ya? kadang-kadang. Iya, betul. Trading. Betul. Marketnya juga lagi bagus ya buat trading ya Pak? Secara overall sebenarnya tidak juga sih. Ini reboundnya kalau saya estimasi cuma bagian dari wave 4 dari wave 5 dari C ya. Jadi sementara temporary rebound aja. Kemungkinan masih bisa satu kali swing low lagi. Mungkin sekitar 56, 50, 57 mungkin sih idealnya. Baru mungkin akan naik cukup signifikan mungkin sih ya. Menurut saya sih. Berarti sekarang masih yang di Oke, Pak Yuza mana ya sebentar? Pak Yuza. Pak Yuza sudah saya invite kembali, boleh bisa dicek ya Pak ya? Mungkin bisa di-accept. Kok masih belum bisa? Atau enggak Pak Yuza mungkin bisa request dulu kali ya ke kita ya? Karena udah di-invite kan juga belum di-approve nih. Mana ya? Padahal coba saya hubungi Pak Yuza sebentar ya. Boleh. Mungkin sambil ngobrolin calling Pak Yusa saya coba mungkin ngomong sama peserta mungkin ya. Sama netizen Ini mungkin nih. Pak Yuza Udah bisa. Iya, sudah di-request. Coba sebentar. Halo. Halo Pak Yuza. Halo Pak Yusa. Iya, saya sorry lagi ganti mic-nya nih. Oh, tadi, Gimana, bisa join? Tadi mikrofon ya Pak. Iya, benar. Bisa dengar sekarang? Udah Siap, Pak, lancar, Pak. jelas, Siap, jelas sih, Pak, lancar, Pak. Lancar ya, boleh. Baik. Terima kasih nih, Pak ini Pak Daniel sama BTC Makasih, Pak. Bitrate udah
Baik, baik, silakan. Boleh. Teman-teman semua, selamat malam. Join di Bitok kita kali ini. Perkenalkan, saya Lina dari Medresi. Kemudian malam ini kita akan membahas tentang jaga tepat screening saham. Kemudian dari Bitrep akan diwakili oleh Bapak Dani. Mungkin boleh kenalan dirinya dulu. Ya, selamat Halo, Pak malam. Daniel. Mungkin selamat Halo, malam. Pak Mungkin Daniel. saya dulu mungkin ya. Halo, halo. Ya, Halo, iya. ya. Malam. Boleh, Pak. Iya, boleh, Pak. Agak menggema ini ya, Pak. Menggema ini ya, Pak. Oke. Ya. Halo. Halo, halo. Halo, iya. Pak Yusanya ke pos Sorry, lagi ya? Pak Yusanya ke close mungkin sih ada gangguan teknis mungkin agak feedback tadi agak menggema suaranya. Mungkin Pak Daniel boleh sambil perkenalan juga, Pak. Nih, Pak Yuza ada Oke. request lagi sih sebentar. Oke. Mungkin bagi yang mungkin sudah pernah kenal saya mungkin ya, saya termasuk Daniel termasuk dari bagian dari Bill Trading Course juga salah satu mungkin ya sebagai seorang elitisian ya pengguna Android Wave di mana saya sebagai Android Wave mungkin salah satunya pemegang sertifikasi untuk Dewa Master ya Indonesia saat ini. Oke. Jadi selain Pak Wijen kan Dewa, saya juga termasuk seperti itu. Iya, teman-teman. Jadi Pak Daniel ini merupakan co-founder dari Bitrade ya, teman-teman. Kemudian kita juga ada kedatangan yang kalah spesialnya dari Tap Trader 8 Yuta. Boleh Ya. perkenalkan dulu, Kak. Terima kasih Bu Lina, Pak Daniel. Thank you banget udah mengundang saya. Bisa didengar ya suaranya ya? Bisa, Pak, tapi jelas, Pak. tidak Bisa, Pak, jelas, Pak. feedback ya, Pak. Agak feedback ya? Iya, sedikit. Oke, ya apa namanya? Mungkin kenapa ya? Oke, ya terima kasih. Mungkin sedikit background aja. Saya ada beberapa apa namanya channel ya yang saya kelola gitu ya. Sebenarnya walaupun apa namanya dari dulu ya udah mulai trading. Pertama mungkin saya udah dari forex duluan, baru saham dan yang lain-lain gitu ya. Dan kebetulan saya punya channel namanya Tape Trader 8, Tape Trader 8 gitu ya di YouTube gitu ya. Ya. Lalu saya mengelola juga forum saham dan juga ada bersama teman-teman saya yaitu Pak Etus dan Pak Kremona itu di Beta Academy. Jadi kita mengajarkan beberapa ilmu-ilmu dasar dari technical analysis gitu ya. Yang dimana kita biasanya sharing chart dan segala macam. Biasanya saya juga melakukan analisa ya tiap hari di Tape Trader 8 gitu ya, dan biasanya mingguan untuk beberapa market di luar Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak nih udah diundang dan buat sharing-sharing di sini gitu ya, sambil sekalian belajar gitu ya. Pak Daniel, Mbak Lina. Ya, makasih banyak Pak Yusuf sudah bersedia hadir. Oke. Pak Daniel, Pak Yusa. Malam ini kan topik kita tentang screening saham nih. Nah, seperti yang kita tahu juga kan, screening saham sendiri itu merupakan teknik untuk melakukan filter saham berdasarkan kriteria sesuai dengan keinginan kita. Yeah. Nah, sampai saat ini juga kan di IHSG itu setidaknya ada hampir 700 saham nih, kalau saya cek kemarin. Iya. Nah, yang mana kan kalau misalnya saham itu banyak banget, kita mau ngecekin satu-satu juga pasti perlu waktu yang lama banget gitu kan. Betul. Nah, kemudian juga kan sahamnya juga banyak nih. Tapi bukan berarti semuanya
saham yang berkualitas baik. Karena ada Ya. juga sahamnya yang Ya. kualitasnya kurang baik lah gitu. Mm-mm. Ya malah kalau kita ambil ke depannya malah jadi sahamnya turun kayak gitu. Nah, kemudian muncul nih Pak pertanyaan. Gimana sih cara untuk melakukan screening saham? Kemudian sahamnya itu berpotensi untuk naik. Ya. Gitu. Mungkin dari Pak Yuza dulu kali ya. Ya. Mungkin kita lihat dari ini ya, kan ada beberapa tujuan ya untuk berbisnis di dalam saham ya. Ada yang memang tujuannya untuk investasi, untuk jangka waktu yang lama gitu ya. Ada juga yang tujuannya adalah untuk trading ya, in out dalam waktu periode tertentu. Mungkin ada yang mingguan, bulanan ataupun harian gitu ya. Sedangkan itu masing-masing tentunya mempunyai kriteria masing-masing gitu ya. Mungkin kebetulan saya juga ada beberapa yang saya invest gitu ya, dan juga ada beberapa yang saya tradingkan gitu ya, istilahnya di tradingkan ya, beli beli jualnya lebih high lagi gitu ya padanya. Nah, mungkin kalau yang kenapa sih kita screening saham, tadi udah dibilangin sama Mbak Lina gitu ya, bahwa tujuannya kan pengen cuan ya, dan 700 itu mana sih yang jalan gitu ya. Iya, Mungkin benar. untuk yang saat ini mungkin yang LQ-LQ-an mungkin belum ya, tapi untuk investasi mungkin is the right time untuk beli ya. Sedangkan kalau yang trading mungkin untuk harian mungkin nggak bagus nih. Kita lihat BBRI, BBCA yang hari ini di gojret turun gitu. Nah, jadi kalau dari saya sih sebenarnya tergantung tujuannya, itu pertama gitu ya. Nah, mungkin yang buat trading ya, karena kan mungkin banyak kan yang menginikan untuk trading gitu ya. Saya biasanya cari berdasarkan momentum gitu ya. Momentum saya biasanya yang memang mungkin saya kasih tahu sharing gitu ya di Trader 8 atau di mana gitu ya. Saya tuh pengennya adalah yang momentumnya naik atau lagi naik gitu ya. Jadi kalau saya tuh momentumnya lagi naik atau lagi naik. Jadi saya kurang begitu mungkin berbeda dengan teman-teman yang ngambilnya pengennya dari bawah gitu ya, lagi sideways, aku lagi bottom gitu ya. Mungkin caranya agak berbeda dengan approach-nya saya. Jadi kurang lebih seperti itu, momentum yang lagi naik saya lihat gitu ya. Dan biasanya itu saya screening gampang aja sih kalau saya screeningnya gitu ya. Saya melihat bahwa bagaimana nih momentum yang naik, dari 100 harinya kah dia naik, dari setahunnya kah dia naik, atau dari 20 harinya dia naik, kurang lebih seperti itu. Dan di saat dia lagi turun gitu ya, turun dan mantul lagi atau rebound lagi di supportnya gitu ya. Nah, di situ yang saya saya cari gitu sih, seperti itu. Jadi karena saya melihat dari resikonya lebih kecil lah kalau menurut saya, kurang lebih seperti itu. Berarti kalau dari Pak Yuza sendiri lebih melihat ke momentumnya gitu ya Pak ya. Betul sekali. Oke. Kalau dari Pak Daniel, mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak? Oke ya, saya setuju sekali dengan Pak Yusa ya. Memang kalau kita untuk trading, untuk screening, ya paling nggak kita memang harus mencari yang lagi up ya, lagi momentumnya up. Seperti itu saya setuju sekali. Kalau tambahan dari saya memang ya untuk screening ya, kalau untuk dalam hal ini kita memakai teknik analisis, kita harus paling nggak memahami paling nggak candlestick lah. Candlestick itu kan boleh dibilang merupakan petanya ya. Pasti itu di periode tersebut buyer atau sellernya yang berkuasa, seperti itu. Jadi kalau kita tahu bahwa turun
tiba-tiba muncul mungkin pola moving atau sebagainya, ya kita tahu bahwa itu time to buy gitu loh. Bilang ya salah screening ya, oh ini menarik nih, untuk kita perhatikan. Seperti itu. Oke, Jadi ya oke. untuk betul. Selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan nih. Screening saham itu sendiri sifatnya fix atau berubah-ubah nih Pak? Kita mulai dari Pak Daniel ya, boleh ya? Boleh. Kalau Oke, untuk gimana, screening Pak? saham, Gimana, Pak? screening saham ya. Iya. Ya kalau kita bicara mengenai screening, sebenarnya kita menggunakan metode yang paling kan kita sudah tahu bahwa kita itu kira-kira saya cocok dengan menggunakan metode ini misalkan bisa bilang mengenai moving average misalkan. Ya, berarti ketika harganya misalkan break tertentu misalkan berarti itu mulai masuk ke kriteria seperti itu. Kalau saya pribadi saya lebih banyak menggunakan wave ya. Jadi pendekatan Elliott wave memang titik di mana ketika saham tersebut pullback seperti itu. Jadi ya kita usahakan belinya ketika breakout, tapi ketika mengalami pullback biasanya. Ini seperti itu sih. Pak Daniel, Pak Yuza, ini ada beberapa komen. Katanya suara saya sama suara Pak Daniel tuh agak menggema. Nah, Pak Yuza mungkin ada pakai dua gadget ya? Enggak, saya nggak ada pakai 2 gadget saya. Oh, satu ya Saya Pak nggak ya? pakai, saya pakai 1 gadget gitu, nggak ada gadget yang lain. Gitu. Soalnya pada komen suaranya menggema. Takutnya ada yang pakai dua device gitu. Saya nggak pakai 2 device. Saya nggak pakai 2 Tapi device. suara saya sama Pak Daniel di Pak Yuza ada menggema juga nggak? Enggak, saya nggak ada menggema. Enggak ya? Sama sekali Aman nggak ya ada Pak ya? menggema. Aman. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi dari Pak Daniel kan screening saham tapi tetap menggunakan Elliott Wave PPE. Jadi kapan waktunya breakout itu untuk masuk ke dalam melakukan transaksi suatu saham gitu ya Pak ya? Ya, bisa juga. Oke. Kalau dari Pak Yuza mungkin ada yang bisa ditambahkan Pak? Iya. Jadi kalau saya sih gampang aja ya. Tapi sebelum kita men-screening saham tuh kita harus tahu resikonya kita men-screening saham tuh seperti apa gitu ya. Kalau kita pakai misalnya MA20 gitu ya, atau kita pakai MACD, kita harus tahu bahwa dia itu adalah indikator yang mempunyai mengikuti harga gitu ya. Jadi kemungkinan besar adalah telat. Bagus kalau misalnya dia itu memang lagi uptrend gitu ya, kita tinggal ngikutin ya, jadi tinggal ngikutin. Nah, biasanya yang saya pakai gitu ya, mau baik time frame-nya mau saya trade di weekly, di 30 menit, 40 menit gitu ya, ataupun di monthly gitu ya. Biasanya saya pakai averages gitu ya. Averages itu biasanya either saya pakai dengan MA komposisi, jadi saya cari misalnya saham-saham yang di atas 20, lalu MA 20-nya di atas 50 gitu ya, dan MA 50 di atas MA 100. Jadi ada komposisi 3 MA yang saya lihat dengan berharap bahwa dia lagi strong uptrend gitu ya. Nah, biasanya kalau saya gampang untuk harian, biasanya saya lihat ya saham-saham di atas MA 20 dan dia lagi naik. Nah, jeleknya untuk screening saham biasanya dengan beberapa mungkin dari OLT-nya teman-teman, ataupun kita bisa pakai misalnya yang paling gampang gratis-gratisan kayak iPod ya di websitenya, ataupun di TradingView, ataupun di investing.com, ataupun even di Yahoo Finance gitu ya. Itu gampang tuh nyarinya. Apa yang misalnya di atas MA20 gitu ya. Tapi setelah itu kita nggak bisa langsung eksekusi gitu ya. Sebenarnya kata Pak Daniel bahwa at the end kita harus melihat chartnya, dan chart itu
apa namanya, baru akan menyatakan emosi dari market tersebut atau dari saham tersebut. Emang dia lagi naik kah, gitu ya, atau memang dia lagi turun gitu kan. Bisa aja dia bilang bahwa lagi di atas MA20, MA100, tapi sahamnya begitu kita lihat gitu ya, contohnya KLBF gitu ya, dia ternyata udah dari bertahun-tahun, dari tahun jebot dia udah sideways gitu ya, ataupun yang baru breakout dari sideways-nya gitu ya. Kalau kita lihat di Mandi misalnya Inco gitu ya, dari tahun 2015 dia sideways, baru tahun ini apa namanya, dia breakout, atau 2 tahun yang lalu dia breakout gitu ya. Jadi at the end apa namanya, sebagai screening awal boleh gitu ya, tapi kita harus feel the chart gitu ya, harus lihat chartnya, dan dari chartnya itu kita baru mengetahui nih, oh si market ini lagi ngapain ya gitu ya. Oh, Sochi hari ini lagi koreksi, kemungkinan besok bisa naik gitu ya, atau oh Palm bisa dilihat untuk besok gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang dimana yang kita harus liatin berdasarkan chartnya, walaupun dia udah memasuki apa namanya, kriteria kita. Nah, kriteria itu juga kadang-kadang juga bisa menjerumuskan gitu kan, nah, atau sortirnya. Kenapa? Karena satu, udah kita lihat nih, misalnya kita taruh tadi yang saya bilang di atas MA20. Wah, kita langsung gini, ternyata dia sudah jauh naik tinggi di MA20 gitu ya, dan ternyata ntar lagi koreksi. Jadi kita membabi buta langsung, wah ini bagus namanya MPPA sama MLPL gitu ya, katanya mau diambil sama fintech atau apa namanya, sama online gitu kan, langsung deh hajar. Tapi ternyata dia udah tinggi gitu. Dan dimana di saat dia tinggi sekali seperti itu, ada kemungkinan dia koreksi. Jadi ataupun kalau biasanya kalau di tempat kita kalau udah tinggi banget biasanya ada umanya ya, atau di suspendnya ya. jadi jadi ya hal tersebut sih yang saya melihat bahwa dia harus apa namanya, harus kita perhatikan. Makanya juga butuh mungkin digabungkan dengan indikator-indikator yang lain, ataupun kita harus lihat chartnya, minimal price actionnya lah kita lihat. Oke, tadi kan Pak Yuza sempat mention nih, pada saat screening saham kita juga harus perhatikan chartnya. Jadi kita bisa tahu gitu loh besoknya kira-kira akan naik atau akan turun tuh saham tersebut. Nah, kalau dari Pak Daniel kan beliau karena merupakan Elliott Wave expert, jadi beliau ini kan menganalisa patternnya gitu. Ya. Kalau dari Pak Yuza sendiri, kalau boleh tahu gimana Pak cara untuk menganalisanya? Iya, sebenarnya kan sebenarnya sama ya. Di saat apa namanya, wave 1, wave 2, wave 3 gitu ya, kita juga bisa lihat di saat dia lagi korektif wave ataupun motif wave. Ini sebenarnya sama gitu ya. Apa namanya, yang saya lihat tentunya sama dengan elution gitu ya. Yang kita lihat tentunya emosinya lagi ngapain nih gitu ya. Setelah dia mau, tapi mungkin saya ngelihatnya dari skala yang mungkin agak lebih kecil dibandingkan Elliott Wave gitu ya, yang dimana saya melihat dari candle per candle ya. Saya tuh nggak selalu mengajarkan bahwa saya nggak terlalu suka kita ngapalin pattern dari candle gitu ya. Kenapa? Karena yang pokoknya double bottom, habis itu ini namanya hamil lagi, harami gitu ya. ya seperti itu, tapi kita nggak tahu sebenarnya esensinya tuh apa sih, kenapa dia disebut harami dan segala macam. Jadi saya lebih suka tuh saya melihat bahwa dia mau kemana nih gitu ya. Kita lihat dari candle. Ingat, satu candle itu kejadian seluruh yang ada di hari tersebut. Satu candle mungkin ada 3 atau 2 candle 4 jam. Di 4 candle 2 jam itu ada 4 candle day hourly gitu ya. Itu salah satu yang saya belajar di forex gitu ya. Dan di mana hal tersebut banyak sekali sesuatu yang terjadi, dan ada waktu-waktu tertentu yang kita lihat bahwa ini apa yang terjadi nih. Misal di akhir sesi ini apa? Apakah ada penarikan, penurunan dan segala macam, dan siapa yang narik gitu ya. Itu detailnya mungkin kayak begitu. Tapi intinya adalah kita melihat bahwa price actionnya seperti apa gitu ya. Jadi setelah dia lagi naik terus tiba-tiba dia turun ya,
Di saat dia turun, ada yang orang bilang pakai Fibonacci, dia koreksi menuju 23,6, 38,2 whatever gitu ya. Tapi yang saya lihat adalah di saat dia turun, ya, dia masih, karena kita cari momentum ya, dia masih dalam pakem dia naik nggak? Ya, kalau kita taruh misalnya dia masih dalam pakem naik, misalnya kalau uptrend kan itu selalu diajarkan basicnya ya, HHHL gitu ya, higher high, higher low gitu ya. Nah, saya juga seperti itu. Dia masih membuat higher high, higher low nggak? Dia membentuk low sebelumnya nggak? Gitu ya. Apa namanya, pakem-pakemnya itu kan sama ya. Kayak Elliott Wave kan juga kalau nggak salah wave 2-nya harus bagaimana gitu ya kalau nggak salah. Nah, jadi itu yang saya lihat. Apakah dia pakemnya masih membuat higher high, higher low nggak? Gitu ya. Di saat memang dia membuat higher high, higher low, ataupun dia membuat low sebelumnya tetapi masih lebih tinggi dibandingkan low sebelumnya gitu ya, ini mungkin bakalan naik. Tapi saya nggak akan buru-buru untuk ambil gitu ya. Saya akan merasa bahwa dia tunggu mantul dulu 1-2 candle gitu ya, baru saya bisa ambil gitu ya. Karena saya takut gitu ya. Ini berdasarkan pengalaman juga, karena kan nggak mungkin langsung bisa gitu ya. Karena biasanya kalau udah sentuh Iya, support benar. terus tiba-tiba malah terus ke bawah gitu kan. Ke bawah ya. Bablas ya, Pak. Nah, jadi Bablas ya, Pak. bablas. Jadi habis itu ya tentunya kita akan cari dia ada kepastian dulu. Kalau saya selalu bilang istilahnya buy on mantul gitu ya. Nah, jadi apa namanya, kita tunggu dia naik dulu. Jadi seperti itu. Itu dari price action aja ya. Dan jadi ada beberapa indikator yang saya lihat gitu ya. Saya pakainya tuh cuman biasanya tuh saya selalu cuman pakai support, resisten, price dan volume. Saya cuman pakai itu aja. MA itu sebagai indikator awal. Oke. Terus selanjutnya nih Pak, kan sekarang banyak banget aplikasi yang nawarin buat screening saham tuh. Nah, sebenarnya tuh lebih baik melakukan screening saham secara manual atau menggunakan aplikasi nih. Kalau menurut Pak Daniel gimana nih Pak? Oke, kalau menurut saya ya, untuk penggunaan aplikasi itu bisa mempercepat. Cuman kita mesti Menghemat setting waktu ya dulu Pak ya? parameternya apa. Betul, menghemat waktu, tapi kita mesti setting dulu. Parameternya apa nih? Seperti itu. Misalkan break fraktal atau break tertentu misalkan. Itu kita setting dulu. Memang akan lebih cepat menggunakan sistem ya, memang ya. Tapi akan lebih baik bila kita cross check lagi dengan chart manual satu persatu, misalkan dengan chart working misalkan nih, kita harus cek satu persatu kira-kira dari kriteria-kriteria yang kita masukkan tadi, kira-kira mana yang paling berpeluang nih. Jadi seperti itu sih. Oke. Berarti menurut Pak Daniel, mendingan tuh awalnya kita pakai aplikasi dulu. Tapi setelah itu kita tetap melakukan analisisnya manual lagi gitu ya Pak ya? Iya, kalau memang kita ada aplikasi misalkan untuk running misalkan semacam screener misalkan ya. Screener itu nggak semua program orang punya gitu. Kalau mungkin ada AMI Broker misalkan. Kalau untuk trading view saya kurang tahu apakah ada untuk seperti itu di aplikasinya. Tapi kalau untuk AMI Broker dan cukup berbayar dan cukup mahal harganya sih kalau untuk beli license-nya misalkan. Nah, itu nggak semua orang punya. Makanya sih menurut saya akan lebih mudah jika kita mungkin punya chart universe sendiri, misalkan kita udah tentuin nih the best 10 stock misalkan nih di tiap kategori misalkan di sektor CPO misalkan kita cari SSMS misalkan LSI atau BPT atau apa misalkan gitu. Kita cari masing-masing misalkan top 5-nya atau top 10-nya. Dari tiap kategori kita kelompokkan, baru kita screening satu persatu. Itu akan lebih menghemat waktu sih. Daripada Lebih kita harus efisien ya, screening Pak, ya? 700 saham. Betul. Daripada kita harus screening 700 saham, yang kemudian kita juga nggak tahu apakah itu likuiditasnya ada atau enggak, misalkan. Ya, benar. Dari Pak Yuza, ada yang mau ditambahkan Pak? Iya, kalau dari saya ya sebenarnya nggak banyak cara buat screening saham ya. Tadi salah satunya bisa disebutkan bagus banget tuh sama Pak Daniel gitu ya. Kita creating universe gitu ya, yang dimana dari situ kita udah
mempermudah kita untuk melihat chartnya atau melihat emosi dari market dari saham-saham atau universe tersebut gitu ya. Dulu ada teman saya ya nih, cerita gitu ya, dia tuh modelnya baru belajar gitu ya, dia nanya ke seluruh Telegram sama seluruh Instagram gitu ya, dia nanya ini bagus nggak, gitu. Semuanya ditanya gitu ya. Saya sampai kalau yang kebetulan sama gitu, dia tuh berarti nyari itu namanya konsensus gitu ya, Oh iya konsensus benar-benar. dari para analis oh ya kalau bilangnya bagus semua oke gue beli gitu ya, atau dia langganan ke seluruh mungkin banyak gitu ya. Habis itu dia lihat oh ternyata yang saham ini yang sering diomongin gitu ya. Nah, macam-macam ya caranya gitu ya. Tapi kalau menurut saya pakai website, pakai AMI Broker, pakai TradingView, pakai investing.com, pakai Stockbit, pakai apapun itu bisa gitu ya. Malah kalau saya mengajarkan bahwa kalian bisa lihat dari top gainer, top value, top frekuensi, even dari top loser gitu ya. Tapi kalau kalian lihat dari situ, itu pun misalnya kalian taruh 10 topnya gitu ya, kalian bisa analisa di harian gitu ya. Tapi tetap aja kalian harus lihat chartnya gitu. Even dari top loser ya, top loser percentage, top apa, kita bisa lihat oh ini lagi koreksi atau lagi emang bener-bener manclub gitu. Bener-bener manclub gitu. Tapi maksudnya kemudahan itu ada di mana-mana. Kemudahan itu ada di OLT masing-masing gitu ya. Kemudahan itu juga ada di website gitu ya. Banyak kok website yang gratis-gratis bisa dilihat gitu ya. Dan juga kita bisa bikin universe sendiri yang dimana kayak yang ada kita pakai, teman saya tuh ada Om Kus tuh kalau nggak salah. Dia hanya melihat Kompas 100 doang gitu ya, atau ada yang Pervindo gitu ya. Jadi dia lihat cuman itu doang. Kalau kita nanya, "Oh, yang begini." "Wah, gua nggak ngerti, gua di luar dari Kompas 100." Dia bilang gitu. "Oh iya, oke gitu ya. Tapi ya wajar gitu ya. Kayak teman kita Mang Amsi gitu ya, kan dia cuman lihat yang isi doang karena mungkin bisa dilakukan gitu ya, dan gampang banget. Nah, tadi yang ditanya aplikasinya apakah mudah? Iya, akan memudahkan gitu ya. Tapi tentunya yang tadi saya bilang, dilihat lagi chartnya, jangan ditelan bulat-bulat gitu ya. Udah dikonsensus, terus habis itu langsung dihajar gitu ya. Waduh, gitu. Hajar all in pula, iya loh. Gitu kan. Jadi harus hati-hati sih. Resiko ya Pak ya. Halo, Pak Yuza? Agak loading. Pak Daniel? Ya, Iya, Pak lancar-lancar. Yuzanya agak loading ya, benar ya? Agak loading, betul. Agak muter dia. Mungkin sinyalnya agak kurang bagus videonya. Oke, sambil menunggu Pak Yuza, kita lanjut ke topik selanjutnya ya Pak ya, boleh ya? Oke, boleh. Nah, Pak Daniel, kan juga kita tahu juga nih, semenjak corona ini kan pasti banyak banget trader-trader baru, apalagi yang milenial-milenial gitu kan. Nah, kemudian mereka itu kebanyakan melakukan transaksi saham tanpa analisis dulu, tanpa screening dulu. Mereka cuma dengar dari rekomendasi teman atau istilahnya apa, ikut-ikutan gitu loh. Jadi kayak temennya bilang, saham A bagus nih. Oh ya udah deh, coba deh beli. Padahal mereka, Pak Yuza ada request bentar. Padahal mereka juga nggak ngikutin analisisnya gitu. Mereka cuma beli berdasarkan tren apa ya, FOMO, fear of apa tuh yang Missing out. mereka takut gitu. Iya, missing out. Nah, itu tanggapannya gimana tuh, Pak? Ya, selama mereka mencontek seseorang ya mungkin memang tepat ya nggak masalah gitu loh. Tapi akan lain cerita kalau misalkan yang kita follow itu ternyata misalkan nih kita beli mereka jual. Nah itu jadi nggak masalah sebenarnya sih seperti itu. Jadi tergantung ya Pak ya. Kalian dicontek aman, ya yang nyontek ikutan aman gitu ya. Tapi Ya, kalau yang betul sih. dicontek juga tebak-tebakan, bahaya juga gitu ya Pak. Ya betul. Pak Yuza sudah kembali join ya? Kenapa? Pak Juan saya sih. Hmm? Halo? Ya, halo.
Pak Yuza tadi kedengaran, sempat kedengaran. close, mungkin ada masalah di sinyal kali ya? Kayaknya ya ada masalah di sinyal, dia tiba-tiba jadi jam pasir. Jadi loading ya Pak? Betul. Gini Pak Yuza, tadi kan kita lagi bahas nih sama Pak Daniel terkait trader-trader yang baru bermunculan sejak pandemi ini. Mereka tuh kebanyakan pada ikut melakukan transaksi saham itu berdasarkan rekomendasi teman-teman gitu. Cuma modal ikut-ikutan, nggak beneran melakukan analisis, nggak melakukan screening saham juga. Nah, tanggapannya gimana nih Pak Yuza? Ya itu yang jadi concern ya. Jadi maksudnya dia nggak tahu dasarnya tuh apa gitu ya. Kalau mending dia dikasih tahu dasarnya. Tapi intinya adalah dia pengen dapat rekomendasinya aja tanpa tahu dasarnya. Karena ya, kuncinya adalah tahu dasarnya sih sebenarnya. Kalau teman-teman tahu dasarnya, maka tahu resikonya biasanya. Gitu ya. Oh, Pak Yusa pakainya RSI gitu ya misalnya. Nah, dia harusnya udah tahu gitu RSI kalau tidak digabungkan dengan indikator lainnya ada kemungkinan banyak false-nya karena dia mendahului gitu ya, osilator kan gitu ya. Nah, jadi yang kayak begitu-begitu tuh nggak didapatkan gitu ya. Jadi besok yang bagus apa? Besok yang bagus C ya. Terus abis itu oke, gue besok beli C gitu. Tapi tanpa tahu tuh kenapa lu merekomendasikannya C gitu ya. Nah, jadi yang hal-hal tersebut yang ini. Nah, itu sih memang yang paling susah ya. Di awal-awal dulu baru juga kita juga seperti itu. Sama kok model-modelnya nggak tiba-tiba langsung ini harus ditempa sama market banyak-banyak ya pada nilai. Ya, Jadi betul. ya kalau menurut saya sih belajar setupnya dulu ya. Apapun itu setupnya gitu ya. Mau kalian pakai Elliott Wave, mau pakai price action, mau pakai apapun itu harus belajar. Tapi belajar itu bukan berarti bahwa indikatornya yang paling bagus kalau saya ya, atau cara approach-nya paling bagus. Malah kalau menurut saya nggak kayak gitu, tapi kita harus mengetahui, oke, gue konsisten pakai yang ini karena gue tahu kelemahannya. Begitu kita tahu kelemahannya seperti apa, jadi kita bisa tahu nih, oh kondisi market gue lagi saat ini karena gue pakai MA100 di LQ gitu ya, kayaknya kondisinya nggak bagus nih. Terus kalau nggak tahu kondisinya nggak bagus, itu dari screening doang kan, bahwa kita udah tahu cara screening kita tuh nggak bagus untuk market saat ini, lemah di saat market saat ini gitu ya, di saat lagi koreksi market IHSG. Berarti apa? Ya udah jalan-jalan aja ya Kak. Staycation dulu, ya kan, ke Bali dulu, jalan-jalan keliling Jawa, whatever gitu kan. Libur Yang dulu maksud daging saya, babynya ya Pak? iya libur ya udah deh, nanti gue biasanya paling winning rasional gue masih meningkat atau paling cuan mungkin gue di bulan November atau di bulan Desember gitu. Udah nanti gue orang-orang Natalan, orang-orang pergi New Year gue mungkin lagi berjibaku gitu ya, tapi nanti bulan Mei kebetulan nanti bulan Mei tiket lagi murah gitu ya, jadi gue pergi gitu ya. Jadi ya sebenarnya sih tahu ininya sih, kelemahannya sih, itu yang penting sih. Dan kalau kalian konsisten dengan setupnya kalian atau SOP-nya kalian, maka akan tahu kelemahannya. Begitu tahu kelemahannya, insya Allah sih bakalan cuannya lebih konsisten. Oke, siap. Pak, kenapa sih Pak kita tuh penting untuk melakukan screening saham sih Pak? Itu sih kalau dari saya ya, kalau kenapa sih penting gitu ya, misalnya mau harian atau mingguan gitu ya, atau bulanan gitu ya, karena biar kita tahu ya momentumnya tuh lagi seperti apa gitu ya, dan bagaimana kita lebih baik masuk atau enggak ya. Kadang-kadang kita suka maksa, udah screeningnya nggak dapet, kita paksa ya karena denger di Telegram atau di Instagram tuh lagi banyak postingan gambarnya begituan gitu, Arto terus gitu. Iya benar. jadi gua ambil deh walaupun nggak masuk screeningnya gitu, ya udah gua ambil, fear of missing out tadi ya, mungkin yang ketinggalan saya. Jadi jadi akhirnya maksa. Tapi kalau kita men-screening sahamnya ternyata nggak masuk dianya, terus kita lihat chartnya, oh ternyata udah ketinggian gitu ya, jadi kita bisa tahan gitu kan. Minimal
kalau kita lihat udah ketinggian atau kita lihat udah naik apa segala macam, kita bisa adjust juga dengan money managementnya kita kan, gitu kan? Apa kita cicil dulu, ya kan? Atau kita tunggu dulu dia koreksi, gitu kan? Oh ini naiknya tinggi ini, nanti deh gue lihat koreksi, gitu ya? Atau gimana? Itu sesuatu hal yang menurut saya langkah awal ya di dalam melakukan bisnis trading atau bisnis investasi ya, bagus untuk screening. Sama kayak kita, mungkin selalu saya ngomong ya, mau buka warung rokok atau warung pecel lele gitu ya, pastinya kita screening dulu. Screening gimana? Tempatnya bagus nggak? Kan? Survei gitu ya Pak. Kalau iya, kalau misalnya kita bilang bahwa screening, oke, gue mau buka pecel lele dekat rumah sakit atlet yang ada COVID-nya banyak, bakalan laku emang di situ. Ya mau makan Iya siapa kan? gitu ya Pak ya. Kalau kita bilang bahwa kita dekat puskesmas kan yang lagi banyak vaksin, mungkin laku ya kita buka di situ siang bolong, padahal pecel lele yang lain mungkin malam-malam gitu ya. Kita buka yang bolong karena banyak orang, banyak yang beli gitu kan, karena berpikir bahwa oh gue mau disuntik nih, gue harus kuat ya kan, gue ada pecel lele. Udah kita beli. Jadi kan itu kan survei ya, survei yang kita lakukan untuk kita berbisnis. Ini juga sama, it's a survei yang kita bisa lakukan dengan screening saham. Gitu. Oke, dari Pak Daniel Pak, ada tambahannya Pak? Ya, mungkin kalau kita bicara mengenai screening tadi ya, sebenarnya kalau kita mau cara yang itu juga ada gitu. Dengar suaranya ya? Jelas ya? Jelas. Jelas ya? Oke, jadi kalau kita tergantung kita mau pakai cara yang ribet atau cara yang simpel gitu. Kalau kita cara yang simpel tadi dengan Pak Yusa, kita tinggal cari pakai karakter tertentu. Oke lah, paling masuk ini. Kalau mau pakai cara yang ribet juga bisa gitu. Misal kita pakai apa misalkan nih, kita analisa ISG-nya dulu gimana, terus kita cari ke sektorannya kira-kira apa yang bagus, lalu kita breakdown ke saham-saham apa yang itu. Idenya kayak gitu sebenarnya sih, kita cari dari, jadi kita tahu dari ketika nanti ISG nanti naik, kira-kira sektor mana yang bakal ditarik, seperti itu. Karena kan nggak mungkin semua sektor tuh up barengan, nggak mungkin. Biasanya ketika sektor finance naik, mungkin sektor consumer akan turun, misalkan seperti itu. Atau mungkin telekomunikasi naik, nanti sektor banking turun misalkan. Nah, tujuan kita analisa top bottom seperti itu sebenarnya. Kita untuk screening kira-kira ketika nanti mungkin ya naik, kira-kira potensial apa yang berpeluang ditarik seperti itu. Mungkin kalau misalnya itu kayak gitu bisa juga sih. Atau mungkin kalau mau gampangnya bisa join ke ini kali ya Pak ya. Ke misalnya kayak grup edukasi. Mungkin di Bitrate kan ada Bitok tuh. Kalau di DevTrader sendiri ada nggak tuh Pak? Saya sih nggak ada ya, tapi biasanya pada ngeliatin aja YouTube-nya saya, kadang-kadang gitu dia bantu screeningnya doang. Saya bilang tapi tetap please tolong dianalisa aja gitu ya, jangan sampai dengerin kata saya, mungkin saya juga salah gitu ya analisanya dan segala macam. Jadi harus lebih mengerti lah chartis. Jadi maksudnya jangan ditelet bulat-bulat gitu ya Pak ya, tetap masih harus kita cerna dulu gitu ya. Betul. Oke, Pak, karena waktunya cuma 1 jam nih, terus juga udah hampir nih, kita boleh closing statement dulu nggak Pak? Boleh, silakan. Boleh, dari siapa dulu nih? Dari Pak Daniel atau Pak Yuza dulu? Pak Yusa dulu aja. Pak Yuza dulu ya. Boleh Pak Yuza Betul. untuk closing statement-nya? Iya, saya thank you banget ya udah diundang oleh Bitrate ya. Thank you banget dan udah diminta untuk ikut sharing. Semoga berguna buat teman-teman gitu ya, cara beberapa approach yang saya lakukan. Tapi intinya adalah buat teman-teman di acknowledge resikonya gitu ya, jangan dilihat cuannya aja, tapi di acknowledge resikonya. Itu buat teman-teman yang baru ya, lihat resikonya malah bisa cuan loh, bukan lihat cuannya malah jadi buntung. Yang ada kan sekarang begitu gitu kan. Jadi itu sih yang saya mau landasin buat teman-teman gitu ya. Nah, mungkin juga Bitrate juga dari teman-teman juga bisa bantu gitu ya, bagaimana kita melihat bisa cuan konsisten dan juga
bisa melihat resikonya dibandingkan buta mata dengan cuannya gitu ya. Itu aja sih, tapi thank you banget Pak Daniel, Mbak Lina atas undangan. Karena ini juga ya Pak ya, banyak teman-teman kita yang lupa nih Pak, kalau trading tuh pokoknya mereka ingetnya bisa cuan aja, mereka nggak ingat ada resikonya. Iya, benar sih itu. Dari Pak Daniel boleh Pak untuk closing statement-nya? Aduh. Oke, terima kasih banyak buat Pak Yusa, terima kasih banyak sudah bersedia meluangkan waktunya sharing-sharing, sangat luar biasa sekali, sangat-sangat luar biasa, mungkin bagi yang pemula, bagi yang awam, sangat-sangat membantu sekali, mencerahkan sekali. Nanti silakan bagi yang mau belajar lebih lanjut dan tonton videonya Pak Yusa. Kalau misalkan mau dari Bitrate, kita ada juga grup edukasi juga. Nanti bisa, mungkin admin bisa post linknya di chat ya. Kita ada grup edukasi juga. Ya, misalkan mau tanya lewat web atau mau tanya saham ini gimana, kita bisa bantu seperti itu. Akhir kata mungkin ya tetap belajar aja, tetap semangat ya, meskipun marketnya saat ini sedang tidak kondusif ya. Kata mungkin akan boring, mungkin 2 minggu terakhir agak boring banget. Jadi ya tetap aja kita setia menjadi pasar modal, setia menjadi investor pasar modal ya. Bidang yang lain seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya sih. Ya. Oke, Pak, kita banyak dapat komen nih Pak, katanya seru banget, gak berasa, udah 1 jam aja. Mungkin kapan-kapan boleh kali ya Pak ya, kita bikin webinar bareng ya Pak. Siap, dengan senang hati Pak Daniel, Mbak Lina. Ya udah, boleh deh kalau gitu ya teman-teman ya. Iya. Nanti kita gimana? Ya, ini kalau Pak Yusa kita lihat kan tape trader nih, berarti paling nggak jago banget nih buat apa ulasan untuk tape tradingnya. Mungkin nanti kita bisa beliau mungkin untuk sharing mengenai tape trading mungkin ya, sekilas mengenai dasar tape trading mungkin. Karena beliau ini Iya, pakar boleh sih. ya Pak ya. Ya Pak Yusanya loading ya. Ya,